Kok begini ya anak-anak? Cuma segini yang mengerjakan. Di kelas pun mereka tidak antusias mengikuti belajar. Terus ini tugas hanya sedikit yang mengumpulkan. Terus bagaimana saya ini? Saya harus mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Sebaiknya saya menghubungi siapa ya? Putri. Saya menghubungi Putri saja supaya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Halo, assalamualaikum, Putri. Ya, begini Putri. Putri kira-kira hari ini ada waktu apa tidak, Bu? Oh, Putri masih KKG. Ya begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan di dalam kelas Bu. Saya ingin berbicara sama Putri, siapa tahu nanti saya bisa mendapatkan solusi, begitu Putri. Oh iya, tidak apa-apa Bu, besok jam istirahat. Oh iya, baik Putri. Terima kasih Putri. Assalamualaikum. Oh iya, kemarin Bu Beni minta janjian mau melakukan kegiatan coaching hari ini. Sebentar, saya akan hubungi Bu Vivi dulu. Halo, assalamualaikum, Bu Vivi. Saya mau minta bantuannya Bu Vivi. Ini untuk membantu kegiatan observasi coaching saya, Bu. Iya, saya melakukan coaching dengan teman sejawat, Bu. Iya, saya tunggu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Putri. Salam Bu Vivi. Monggo silakan duduk. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu sebelumnya. Oh iya. Bagaimana kabar Bu Vivi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik dan tetap semangat. Putri juga bagaimana? Alhamdulillah Bu Vivi, sama seperti Bu Vivi. Begini Bu Vivi, saya mengucapkan terima kasih sekali karena Bu Vivi telah berkenan hadir di sini. Begini Bu Vivi, hari ini saya tuh akan ada kegiatan coaching dengan rekan sejawat saya. Nah, saya ingin Bu Vivi membantu saya untuk melakukan observasi atau pengamatan dalam kegiatan coaching saya ini Bu Vivi. Oh gitu Bu, baik Bu. Jadi sebelum melakukan praktek coaching nanti, bolehkah saya bertanya-tanya sebentar Bu tentang persiapannya Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut? Oh, silahkan Bu Vivi, monggo. Iya Bu, jadi saya mulai dulu dari persiapan Ibu. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada praktek coaching ini Bu? Oh iya Bu Vivi, di sini saya menggunakan indikator penilaian dalam alur tirta yang tahapannya ada 4 Bu Vivi, yaitu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Bu Vivi. Betul sekali Bu, jadi kita tidak boleh lupa ya tentunya ya dari 4 ini tadi ya. Dan kemudian Bu ya, untuk kompetensi coaching apa yang ingin sekali Ibu kembangkan dalam kegiatan kita hari ini? Iya Bu Vivi, dalam kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Vivi, karena dengan pertanyaan berbobot ini akan memunculkan sikap terbuka sehingga mampu menggiring coach saya untuk menemukan ide-ide atau pemikiran-pemikirannya dalam menyelesaikan masalahnya Bu Vivi. Bagus sekali Bu ya, sepertinya memang Putri ini kesiapannya sudah sangat matang ya nanti ya Bu. Insya Allah Bu. Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut tentunya nanti bisa menggiring coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach ya tentunya. Iya Bu Vivi, itulah yang menjadi harapan saya ke depannya Bu Vivi. Ya bagus sekali Bu. Baik Bu, bagaimana kalau kita segera melaksanakan untuk praktek coachingnya Bu? Oh iya, baik Bu. Saya akan menghubungi Bu Eni dulu Bu ya. Iya Bu, silakan. Saya mohon izin sebentar ya. Iya Bu. Halo, assalamualaikum Bu Eni. Bisa
bisa ke ruangan saya Bu Eni. Oh terima kasih satu Bu Eni. Assalamualaikum. Sebentar Bu Eni masih dalam perjalanan dari kelas Bu Eni. Sepertinya Bu Eni juga masih ada jam pelajaran. Iya. Ini kebetulan sebentar lagi kan juga jam istirahat, jadi kita pas, kita tidak mengganggu jam belajar anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Eni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Monggo silakan duduk Bu Eni. Terima kasih. Hari ini Bu Eni. Alhamdulillah saya sehat Bu. Oke, kok terlihat sedikit galau gitu Bu Eni Bu? Ada permasalahan bikin saya gelisah gitu. Oh begitu ya. Tak klik, maaf ya. Tak perlu dibuka aja Bu Eni ya. Kok rene ora apa-apa. Saya tak klik, wes ya. Satu, dua. Bu Eni, sebelumnya ini adalah Bu Vivi nanti yang membantu saya untuk mengamati kegiatan coaching saya Bu Vivi supaya nanti coaching Tapi kita sekolah tuh. Gimana aku sekolah kenapa begini dengan enggak masku nak kene aku mah kan saya nggak sekolah. Inilah Bu Eni. Ini ada Bu Vivi di sini sebagai pengamat. Ini kan Pak Prasto tak tinggal momen ini kok tak syukur kan gak enak. Bu Eni, ini Bu Vivi ada di sini untuk membantu saya terkait dengan kegiatan coaching kali ini. Bu Vivi nanti akan melakukan pengamatan atau kegiatan observasi terkait kegiatan coaching yang kita laksanakan. Ya, Tidak apa-apa ya Bu Eni. Tidak masalah, saya malah senang ada yang observasi kegiatan kita. Iya. Terima kasih Bu Vivi. Ya, siap Bu, saya akan melaksanakan sesuai dengan permintaan itu tadi. Jadi Bu Eni kemarin menghubungi saya. Bu Eni mengatakan bahwa ingin menyampaikan atau bercerita tentang masalah yang dihadapi Bu Eni. Begitu sih Bu Eni. Iya betul Bu. Saya tuh akhir-akhir ini merasakan ada permasalahan di kelas saya Bu tentang antusias anak. Oh, bisa diceritakan kepada saya Bu Eni? Begini Bu Tri, akhir-akhir ini tuh di kelas saya tuh anak-anak untuk mengikuti pembelajaran matematika antusiasnya tuh berkurang Bu. Dan juga anak yang mau mengumpulkan tugas mengerjakan tugas itu dari jumlah keseluruhan hanya 50% dari jumlah anak. Oh, jadi di sini murid-murid Bu Eni itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika serta dalam pengumpulan tugas itu hanya 50% atau sebagian saja yang mau mengumpulkan. Iya betul. Nah, Bu Eni, dari percakapan kita nanti, kira-kira apa yang ingin diharapkan Bu Eni? Nanti saya mengharapkan setelah percakapan ini nanti ya Bu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu tentang antusias anak dalam mengikuti pembelajaran matematika. Ya, jadi di sini bisa saya ketahui bahwa tujuan Bu Eni di sini adalah ingin mencari solusi bagaimana mengatasi antusiasme murid Bu Eni yang kurang dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oke Bu Eni. Nah, menurut Bu Eni itu apa yang menyebabkan anak-anak itu kok kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas Bu Eni? Kalau saya ingat kembali ya Bu, itu mungkin permasalahannya itu pembelajaran yang saya berikan itu sedikit membosankan, terus monoton, dan juga saya terlalu mendominasi untuk memberikan soal-soal terlalu banyak kepada mereka. Terus selain itu yang kedua itu saya kurang memberikan kesempatan anak untuk mengajukan pendapatnya. Begitu ya Bu Eni. Lalu Bu Eni, kira-kira apa yang membuat anak-anak itu bisa antusias untuk mengikuti pembelajaran matematika di kelas Bu Eni? Kalau menurut saya tuh saya harus memberikan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton dan juga tidak membosankan untuk anak.
bagaimana ya kok pembelajaran itu dikatakan pembelajaran yang mengasihkan dan tidak membosankan itu Bu Weni? Kalau menurut saya begini Bu, pembelajaran yang berpihak kepada murid Bu. Jadi kita meminta anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga memberikan activity ataupun games yang bisa membuat anak lebih senang, dan juga memberikan apa itu alat peraga untuk matematika yang lebih bagus lah, lebih menyenangkan, mengasihkan untuk anak. Ya, berarti intinya dengan anak alat peraga itu anak-anak akan lebih mudah untuk memahami dan lebih senang dalam belajar. Terus tadi juga terkait itu Bu Weni, masalah pengumpulan tugas ya. Tadi anak-anak itu hanya sebagian atau hanya 50% saja yang mau mengumpulkan tugas. Itu kira-kira apa yang jadi penyebabnya? Itu yang menyebabkan gitu. Ini menurut saya ya. Soal yang saya berikan itu terlalu banyak dan juga pertanyaan-pertanyaan dari soal itu terlalu panjang, sedangkan sumber belajar yang digunakan itu sedikit. Ya. Kalau boleh saya tahu Bu Weni ya, itu Bu Weni itu menggunakan sumber belajar apa ya ketika melakukan pembelajaran di kelas? Saya menggunakan satu sumber belajar buku teks dari perpustakaan. Oh begitu, jadi Bu Weni hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan. Mungkin ada sumber belajar lain yang bisa dipakai Bu Weni? Sebenarnya banyak ya Bu ya, bisa menggunakan apa itu video dari YouTube, lalu artikel dari blog, dan juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Bu. Itu apa? Quizizz. Oh iya, Quizizz Bu Weni ya. Ya, bagus sekali Bu Weni. Saya yakin kalau Bu Weni nanti bisa membuat sumber belajar yang beragam, maka anak-anak itu akan bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas Bu Weni. Nah, untuk kedepannya Bu Weni, apa ya rencana Bu Weni untuk menyelesaikan masalah ini? Nanti rencana saya yang pertama, saya menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak dengan menggunakan berbagai sumber. Jadi tidak hanya satu sumber saja. Saya bisa menggunakan tadi video dari YouTube atau apa itu artikel dari blog, lalu menggunakan aplikasi Quizizz. Terus selain itu untuk soal-soal penugasan, saya memberikan kebebasan kepada anak mengerjakan tugas sesuai bakat dan minatnya. Jadi mereka tidak akan merasa terpaksa ketika mengerjakan tugas. Iya. Berarti intinya di sini kesenangan murid juga harus benar-benar diperhatikan. Bu Weni, mungkin ada rencana lain yang mungkin bisa membuat anak-anak itu lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas Bu Weni. Nantinya saya akan menerapkan mindfulness. Oh iya, mindfulness di awal pembelajaran sehingga anak lebih fokus ketika mengikuti pembelajaran, sehingga akan tercipta rasa aman dan nyaman dalam belajar dalam sehari-hari. Seperti itu. Bagus sekali rencana Bu Weni. Nah, kalau dari apa yang disampaikan Bu Weni tadi, saya dapat mengambil intinya Bu Weni ya. Berarti untuk mengatasi antusiasme murid yang kurang tadi, Bu Weni mengambil langkah yang pertama itu berarti Bu Weni merancang pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, Bu Weni akan menggunakan sumber belajar yang beragam. Dan yang ketiga, Bu Weni akan menggunakan strategi mindfulness. Bagus Bu Weni, semoga saja berhasil Bu Weni ya. Lalu Bu Weni, terkait dengan rencana tadi, apa komitmen yang akan dilakukan Bu Weni untuk rencana ini Bu Weni? Komitmennya ya Bu, saya berkomitmen akan selalu membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak Bu. Itu komitmen saya dengan menggunakan berbagai sumber belajar tadi supaya anak bisa mengeksplorasi materi atau ilmu pengetahuan yang dia inginkan, dan sehingga tidak akan merasa terpaksa, mereka merasa merdeka saat belajar. Iya, bagus sekali Bu Weni. Lalu kira-kira kapan ya Bu Weni akan memulainya untuk melakukan kegiatan itu Bu Weni? Untuk waktunya secepatnya ya Bu ya, mungkin secepatnya, mungkin
Bagus sekali Bu Weni. Saya mendukung apa yang direncanakan Bu Weni. Semoga apa yang menjadi harapan, apa yang ingin dicapai itu bisa terwujud semua Bu Weni, Cek. Amin, amin, Bu. Terima kasih Bu Putri sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini tentang bercerita saya, keluh kesah saya di kelas. Sami-sami Bu Weni, saya juga senang Bu Weni mau berbagi dengan saya. Bu Weni mungkin ada yang masih mengganjal atau masih ingin disampaikan dalam obrolan kita hari ini Bu Weni? Sepertinya sudah Bu Putri, karena saya sudah merasa mendapatkan solusi pencerahan dari permasalahan saya kemarin-kemarin Bu. Ya. Jadi nantinya saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan sumber belajar yang berbagai macam, tidak hanya satu ya, lalu juga menerapkan mindfulness di alam pembelajaran. Iya, bagus sekali Bu ini. Berarti dari sini, dari obrolan kita ini, tujuan Bu ini itu benar-benar sudah tercapai. Bu ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya semoga saja Bu ini kita nanti akan menjadi guru-guru yang selalu didambakan dan dirindukan oleh murid-murid kita. Semoga anak-anak nanti juga akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran kita. Terima kasih Bu Putri atas waktunya. Sama-sama Bu ini. Terus ini kan jam istirahat sudah mau selesai. Ya ini sudah hampir jam 10. Karena saya sudah mendapat solusi, saya izin mau kembali ke kelas. Oh iya, ya, terima kasih. Iya, Bu Weni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila ya Bu, proses coachingnya yang tadi dilaksanakan berjalan lancar ya Bu. Saya tadi melihatnya tuh kelihatan senang, terus Bu Weni tadi juga terlihat mendapatkan solusi ya Bu. Iya. Alhamdulillah saya juga bersyukur sekali Bu bisa melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan harapan Bu ini Bu. Iya Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu terkait praktek coaching tadi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu. Vivi monggo. Ya Bu, jadi apakah proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan indikator yang sudah direncanakan Putri? Menurut saya Vivi ya, kalau saya mengingat kembali apa yang saya lakukan tadi itu sudah Bu Vivi, karena di situ tadi saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot yang mampu menggiring kunci saya itu untuk menemukan ide-ide atau solusi terhadap permasalahannya Bu Vivi. Iya, benar Bu. Tadi dari pengamatan saya juga Bu, waktu saya tadi melihat percakapan Ibu dan Bu Weni juga, tadi saya sudah melihat Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya yang bisa menggali ide dari kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam melakukan praktik baik setelah ini Bu? Oh iya, di sini saya ingin mengembangkan kompetensinya karena sampai itu masih tetap pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Vivi, tapi di sini saya akan lebih memperdalam lagi atau lebih mengeksplor lagi sehingga saya mampu benar-benar menggali potensi yang ada dalam diri coaching sehingga nanti coaching saya itu benar-benar bisa menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Vivi. Iya Bu, alhamdulillah ya. Bu tadi benar-benar luar biasa sekali dalam memberikan coachingnya tadi ya Bu ya. Terima kasih ya. Bu Vivi. Saya kira sudah cukup ya Bu obrolan kita hari ini. Semoga kedepannya Putri tentunya bisa meningkatkan kompetensi Putri dan juga bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa seperti yang Putri tadi sampaikan kepada coachingnya tadi ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Vivi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena dengan bantuan Bu Vivi, dengan pendampingan Bu Vivi, saya benar-benar bisa memahami kompetensi yang ada di dalam diri saya sehingga dengan harapan kedepannya nanti saya juga bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan coaching Bu. Iya Bu, alhamdulillah saya juga sangat senang sekali dalam sesi kita hari ini ya Bu. Ya sampai berjumpa dulu. Tetap semangat, ini kebetulan saya juga mau ada jam di kelas Bu. Iya. Nanti
selanjutnya semoga kita lebih baik lagi ke depannya Iya. untuk menjadi guru yang hebat tentunya. Iya, iya. Terima kasih Bu Vivi.